Priska Astrini dan kemudian bergejala pada pagi ini. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, tapi sebelumnya saya akan melakukan anamnesa terlebih dahulu kepada ibu sebagai ibu dari pasien. Apakah ibu bersedia, Bu? Bersedia. Oke, sebelumnya dengan ibu siapa, Bu? Dengan ibu Ajeng. Ibu Ajeng ya. Nama anaknya siapa, Bu? Torik. Torik aja? Iya. Usianya berapa, Bu? 10 tahun 7 bulan. Laki ya, Bu ya? Iya. Nama ayahnya siapa, Bu? Budi. Alamatnya di mana, Bu? Di RT 36 Mayang Mengurai. Datang ke sini atas rujukan atau pribadi datang ke sini, Bu? Pribadi. Berobat pertama, Bu ya? Di sini. Udah 3. Untuk yang di sini ketiga kali. Keluhannya apa, Bu? Nyeri perutnya, Nyeri perut di sebelah sebelah kanan, kanan atas, bawah bawah. ya. Ada keluhan lain, Bu, selain itu? Bisa Ibu jelasin nggak awal mula dari adanya keluhan gitu, dari kapan segala macam, bisa Ibu ceritakan? Awalnya sih dari jatuh gitu kan. Jadi jatuh dulu ya? Iya. Nggak lama lagi baru dia ini apa? Nyeri perutnya. Baru nyeri. Iya. Dari perut Terus bawah. pincingnya agak nyeri. Oke, itu sejak kapan, Bu? Nyeri perut kanan bawahnya? Bulan Maret. Sejak bulan Maret sampai sekarang. Iya. Terus apa lagi, Bu? Pincingnya agak nyeri. Ya. BAB-nya keras dan sakit. Ya. Itu buang air kecil nyerinya itu warnanya apa, Bu? Warnanya pertama-tama normal. 3 minggu yang lalu baru ada darah keluar. 3 minggu ada di apa, darah ya? Enggak, bukan kencing. Ya, buang air kecilnya tuh darah, Iya. disertai darah. Sejak 3 minggu yang lalu. Terus untuk BAB-nya keras atau Keras. nyeri juga, Bu ya? Iya. Tensinya keras, Bu ya? Sejak kapan itu, Bu, kalau BAB kerasnya? Dari Seminggu yang lalu ada? bulan 5. Kurang lebih 5 hari yang lalu. Ada keluhan lain, Bu? Enggak, itu aja. Oh, itu gatal. Oh, gatal-gatal gitu. Gatal. Sejak kapan, Bu? 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu juga. Ada demam nggak, Bu? Enggak ada. Demam nggak ada ya? Batuk, pilek nggak ada? Kadang-kadang malam. Sebelumnya pernah mengalami keluhan yang sama nggak, Bu? Enggak. Ya. Di keluarga ada yang pernah mengalami keluhan yang sama nggak, Bu? Nggak ada. Susah kencing segala macam nggak ada. Enggak. Si adiknya ada kebiasaan nahan-nahan kencing nggak ya, Bu? Enggak ada. Ada riwayat hipertensi nggak, Bu, di keluarga segala macam? Enggak ada. Ya, DM nggak ada. Enggak ada. Jantung nggak ada ya? Enggak ada. Ada kebiasaan jajan di luar nggak, Bu? Jajan di luar, Iya, di adiknya. sekolah mungkin lah ya, enggak tahu. Ya. Belum tanya, Di luar ya. mau dia? Ini nama Habibi. Kemudian saya mau nanya Mau, mengenai iya. riwayat kehamilan dan kelahiran ya, Bu ya. Jadi untuk ibu masa kehamilannya kemarin cukup bulan atau berapa Belum aku ini berapa minggu itu, belum Bu? aku daftar sih. Aku habis sempat itu dulu ada. 9 bulan Iya, lewat maksudnya minggu. Maksudnya biar gelap cukup kan? nggak ini kalau aku pakai lagi? Pakai cukup. Enggak, aku udah ada nih. Kalau misalnya itu sudah habis Normal, Bu ya? kalau Atau kita cek kita pesen banyak ya? enggak ini. Di mana, Bu? Di klinik atau Aku di kan bidan? ini bangku ini tuh coba. Hah? Itunya tuh Oh, buat tanggal tabung. berapa, Bu? Kecil. Udah 14
23 Maret. Kalau ada yang kayak ini kan, ini abis ini tuh kayak aku tuh Berat bayi waktu lahir itu ya. Iya. Panjang badannya kan nggak Bu? 49. Ah, Untuk riwayat ASI-nya dulu Bu, ASI sampai berapa bulan? Masih 3 bulan. Nggak sampai 3 bulan ya? Berarti ada minum susu botol Susu gitu. botol. Sampai umur berapa Bu? Umur 2 tahun. Susu tuh umur 4 tahunan. Sampai 4 tahun ya. Bubur nasi ada? Ada. Usia berapa itu Bu? Sudah mulai makan bubur. Setahun Kak ada. Bisa 1 tahun ya? Nasi tim usia berapa Bu? Ada ya? Di usia berapa udah mulai? Setahun setahun. Udah mulai makan nasi biasa usia berapa Bu? Setahun setengah juga lah kurang lebih. Ada makan daging, suka makan daging. Indo lah, Berapa Indo. potong biasanya Bu? Oh, nanya itu. Tapi ada. Ada. Berapa potong biasanya Bu sekali makan? Cuma 1 potong ya? Untuk daging tadi ada Bu ya konsumsi ya. Biasanya 1 potong. 1 potong. Terus tuh ada alergi enggak Bu? Kan daging. Tidak ada ya. Kalau ikan Bu, tapi ada konsumsi ikan. Ada kurang lebih berapa ini potong Bu? Dalam sehari? 3 lah. 3 potong ya ikan ya. Tidak ada alergi. Enggak. Telur? Telur enggak ada lagi. Tidak ada. Tapi ada konsumsi biasanya berapa banyak Bu? Sehari kadang-kadang Berapa kayak satu porsinya seminggu, tuh berapa? Seminggu itu adalah 3 kali. 3 kali seminggu ya. Konsumsi tempe, tahu ada? Ada Ada berapa potong Bu? 3 potong. 3 potong. Tahu tempenya ya. Kalau sayuran ada? Makan sayur? Iya Kak? Ada Bu? Ada. Berapa mangkok biasanya? Semangkuk. Sih 1 mangkok ya. Buah? Buah jarang. Buah ya. Tapi ada. Ada. Biasanya ada. Biasanya berapa potong Bu kalau buah? Buah berapa deh? Dek? Hah? Banyak ya? Buah tuh kadang sehari 3 potong. Iya, 3 potong ya. Ada untuk riwayat imunisasinya Bu? Ada. Lengkap? Enggak. BCG ada? Ada. Usia berapa Bu? BCG lupa. Lupa Bu ya. Ini polio ada? Ada. BPT? Ada juga. Campak? Campak ada. Hepatitis ada Bu? Hepatitis lupa pula. Lupa Bu ya. Kalau hepatitis lupa. Kayaknya ada. Kemudian untuk riwayat keluarga Bu, ini perkawinan yang pertama ya. Usianya berapa Bu? Untuk apa? Eh, usia Ibu. Nikahnya? Usia Ibu sekarang berapa? 40. Pendidikan terakhir apa Bu? Maaf. D3. D3 ya. Ada penyakit yang pernah diderita Bu? Enggak ada. Berapa saudara Ibu? 2. 2 saudara. Untuk riwayat perkembangan fisik adiknya, gigi pertama itu usia berapa Bu? Gigi pertama berapa bulan? Tahunan lah kalau salah. 1 tahun. Iya. Udah mulai bisa berbalik Bu? Usia berapa? Berapa bulan? Balik itu 6 bulan. 6 bulanan ya. Bisa tengkurap gitu? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Merangkak Bu? Merangkak Sama duduk 7 bulan. 7 bulan. Duduk Duduk 9. 2 bulan ya. Mulai bisa berdiri tegak nih? 7 bulan juga lah kalau salah kemarin. 7 bulanan ya? Bergerak tuh setahunan lah. Iya. Tahun 1 bulan. Iya. Udah bisa berjalan? Setahun setengah. Setengah tahun. Udah mulai bisa berbicara Bu? Berapa tahun itu? 1 tahunan? Ya kurang lebih lah. Lebih 1 tahun ya. Ada riwayat isap jempol nggak Bu adiknya? Enggak Suka isap jempol tuh nggak ada ya? Ngompol? Enggak ada. Suka ngompol ngompol nggak? ya suka. Sampai usia berapa Bu? Umur 2 tahun. 2 tahun.
Ada sering mimpi-mimpi gitu enggak, kebangun-kebangun? Aktivitas seperti biasa Bu ya? Iya. Anaknya ceria ya? Agak sedikit membangkang kah enggak Bu? Iya gitu. Ada ya? Ada sering ketakutan enggak tiba-tiba gitu? Iya. Berat badannya berapa ya Bu? 44. 44 ya? Tinggi badannya? Oh, berapa? 132 ya? 132 ya? Sama ada pernah mengalami campak gitu Bu? Varicella enggak? Campak. DBD, malaria, campak DBD ada? pernah. DBD pernah. Malaria? Malaria enggak. Enggak pernah ya? Ada demam, panjangan gitu? Enggak. Enggak ya? Demam biasa. TB, kejang? Enggak. Nggak ada ya? Batuk pilek? Batuk pilek ada. Nggak ya? Ada muntah, berak nggak Bu? Muntah darah. Dulu pernah ada muntah darah. Sambil mencret gitu ada ya? Asma enggak Bu? Enggak. Cacingan segala macem? Enggak. Ada ya? Operasi pernah Bu? Enggak. Alergi? Ada. Ada alergi nggak Bu? Ada, cuma enggak tahu nih alergi apa nih Galigato. Oh ada ya? Perut sering kembung? Ini sekarang lagi kembung. Kembung ya? Ada pernah ini nggak Bu? Oh ya, ada sakit kencing sebelumnya Bu ya? Belum. Sekarangnya ya. Sekarang ya? Sebelumnya enggak pernah. Ya, sakit ginjal ada Bu? Enggak ada. Ada sakit telinga segala macam nggak Bu? Telinga. Telinga pernah. Ya. Baik Ibu, untuk wawancaranya sudah selesai. Terima kasih ya Bu ya. Ya, kami akan melakukan pemeriksaan fisik di sini untuk keadaan umum. Adenotorik tampak sakit ringan, kemudian kesadarannya pasien sadar kompos mentis dengan GCS 15. Lalu di sini boleh dibuka maskernya. Ya, di sini tidak tampak sianosis dan juga tidak tampak histerik secara umum. Dan selanjutnya kami lakukan pemeriksaan nadi selama 1 menit. Baik, di sini nadinya 90 kali, kemudian respirasi rate-nya. Di sini lihat pergerakan di dadanya selama 1 menit. Untuk respirasi rate-nya itu 20 kali per menit. Lalu setelah RR kita periksa nadi.
Ini udah dikit ya? Dikit ya. Suhunya itu 36,3. Kemudian memeriksa tekanan darah. Boleh diangkat ya? Bisa nggak? Aduh, nggak bisa. Gimana ya? Boleh buka bajunya enggak? Mau enggak? Enggak. Bisa kok. Taruh aja tangannya. Tensinya 100/70. Masih lama nggak? Masih tinggal gitu. Udah hapus deh itu, udah stop deh. Selanjutnya pemeriksaan kepala. Di sini saya akan mengukur lingkar kepala. Lingkar kepalanya. Di sini lingkar kepalanya 54. Kemudian lanjut ke rambut. Di sini rambutnya tebal berwarna hitam dan tidak mudah dicabut. Kemudian saya lakukan pemeriksaan mata. Di sini lihat ke bawah. Yuk, lihat ke atas. Lihat ke atas. Di sini konjungtivanya tidak anonis dan sklera tidak isterik. Kemudian untuk melihat bentuk dan ukuran pupil. Di sini bentuknya bulat dan ukurannya 3 mm. Kemudian saya lanjutkan melihat dari refleks cahaya. Untuk refleks cahaya langsung dan tidak langsungnya normal. Selanjutnya saya lakukan pemeriksaan dari mulut, hidung terlebih dahulu. Di sini lihat apakah ada sekret atau tidak. Di sini tidak ada dan mukosanya tidak merah dan tidak ada deviasi septum. Kemudian dan tidak ada darah. Lalu buka mulutnya, tulisan mulut. Dilihat giginya apakah ada karies atau tidak. Di sini tidak, bersih, dan juga lihat lidahnya kotor atau tidak, dan juga melihat apakah terdapat detritus. Kemudian keluarkan lidahnya besar-besar, menganga.
Kemudian lihat bentuk usulannya apakah terletak di tengah atau tidak, dan juga ukuran tonsilnya. Di sini ukuran tonsilnya itu T1C1. Kemudian lanjut ke pemeriksaan dari telinga. Di sini dilihat bentuk telinga. Ini bentuk telinganya normal, liang telinganya normal, tidak terdapat di sini tidak terdapat sedikit serum membrane dan membran timpaninya intak. Kemudian yang sebelahnya juga dilakukan pemeriksaan yang sama. Lalu kemudian dilakukan pemeriksaan leher. Di sini meraba meraba kelenjar dari lehernya di bawah mandibula dan di leher, kemudian di atas subclavicular, kemudian di belakang dari auricula. Di sini tidak teraba pembesaran kelenjar. Kemudian saya masukkan selanjutnya pemeriksaan dari dinding toraks. Ya, kalau bisa. Lagi. Di sini saya menginspeksi terlebih dahulu, lalu dipakai. Di sini saya menginspeksi bentuk toraksnya. Ini normal chest bentuk toraksnya, kemudian tidak terdapat retraksi dari sela kosta saat pernapasan. Kemudian untuk permukaan kulitnya dalam batas normal, tapi di sini tampak gambaran-gambaran dari vena. Lalu kemudian saya memeriksa vermikusnya untuk menyamakan apakah sama kiri dan kanan. Coba adik ngomong 77, bisa nggak? 77. Lagi? 77. Sama kiri dan kanan. Kemudian saya melakukan perkusi paru. Normalnya itu sonor. Kemudian lanjut ke perkusi untuk batas-batas jantung. Ini untuk batas jantung kiri. Boleh diangkat dikit? Sonor. Di sini redup. Hapus stop ya. Kemudian di sini untuk pemeriksaan jantungnya, yang pertama lihat apakah tampak ictus cordis. Jika di sini pada pasien tidak tampak, kemudian dipalpasi, biasanya di linea midclavicula dextra, di ICS 4 ataupun 5. Selanjutnya batas kiri jantung. Di sini batas kiri jantung. Kemudian untuk batas bawah jantung itu di dekat ictus cordis. Kemudian untuk batas atas biasanya di linea midclavicula ke bawah. Ini batas atas. Kemudian untuk batas kanan, sonor. Di sini batas kanan jantung. Lalu selanjutnya auskultasi. Yang pertama saya auskultasi dari paru untuk mendengar suara paru.
apakah ada suara paru tambahan dan bagaimana iramanya. Di sini suara parunya itu vesikular, bandingkan dengan kiri dan kanan. Apakah ada suara napas tambahan seperti wheezing ataupun rongki. Kemudian mendengar suara dari jantung. Di sini yang pertama di kapit mitral, kemudian ke tricuspid, kemudian ke pulmonal, dan ke aorta. Lalu pemeriksaan thorax sudah selesai. Lanjut ke pemeriksaan abdomen. Di sini dilihat dari pemeriksaan abdomen, bagaimana bentuk abdomennya, apakah datar atau cembung. Dikit lagi, ya dikit lagi. Datar atau cembung. Kemudian dilihat kulitnya, apakah ada pena. Terus kemudian auskultasi untuk bising ususnya. Ini bising ususnya masih normal. Kemudian ke palpasi. Yang pertama palpasi dari heparnya, tarik garis lurus dari midclavicula sinistra, kemudian membentuk garis saya ke umbilikus, kemudian dari tengah dada di proximus cricoideus ke sini, diraba dari bawah, ditekukan kakinya. Tidak teraba hepar untuk liannya. Tidak teraba. Kemudian meraba dari titik McBurney-nya. Sakit. Pasien merasa kesakitan di titik McBurney. Sakit. Sini sakit, yang di sebelah sini sakit tidak? Kemudian lanjut ke perkusi. Kemudian setelahnya sutur kulitnya. Ini sutur kulitnya baik, kembali cepat. Lanjut ke ekstremitas. Di sini untuk rangsang meningeal, boleh luruskan kakinya. Ini untuk paku kudunya. Tidak terdapat tahanan. Kemudian saya berfungsi satunya negatif. Lalu lanjut ke berfungsi 2. Tidak terdapat seksi kontralateral kiri dan kanan. Kemudian hernik. Sakit di sininya. Pemeriksaan lasek sekaligus bisa pasien merasakan sakit. Kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutnya itu untuk refleks fisiologisnya. Pemeriksaan dari lutut. Positif. Dan begitu pula kontralateralnya. Kemudian Achilles. Kemudian pemeriksaan Babinski negatif.